Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Eko Prasetyo. Saya dari kelas 1B Teknik D3 Teknik Sipil akan menjelaskan beberapa hal tentang precast atau beton pracetak. Yang pertama adalah pengertian dari precast atau beton pracetak. Beton pracetak atau precast adalah sebuah produk yang terbuat dari material beton yang proses pembuatannya dilakukan di pabrik. Perlu kita ketahui bahwa beton telah digunakan sejak berabad-abad silam dan masih menjadi favorit untuk digunakan sebagai bahan atau elemen konstruksi. Beton memiliki kekuatan dan daya tahan yang baik, namun harganya masih cukup terjangkau, sehingga menjadi salah satu elemen penting dalam pembangunan. Selain itu, beton dapat digunakan pada berbagai kebutuhan konstruksi, seperti struktur bangunan, pembuatan jalan, jembatan, dan lain sebagainya. Proses pembuatan beton pun semakin berkembang seiring dengan berjalannya waktu dan teknologi pada bidang konstruksi. Yang awalnya beton hanya dapat dibuat dan dicor langsung di tempat atau beton konvensional, hingga kemudian muncul pula beton pracetak. Nah, selanjutnya adalah komponen precast yang membentuk sebuah bangunan. Bangunan di sini saya akan mengambil contohnya adalah jembatan. Komponen-komponen yang digunakan pada jembatan adalah bearing, expansion joint, span. Itu adalah bagian-bagian dari komponen yang digunakan pada jembatan. Di jembatan sendiri ada dua macam struktur, yaitu struktur atas jembatan atau superstruktur dan struktur bawah jembatan atau substruktur. Dalam struktur atas jembatan terdapat trotoar, girder, dan balok diafragma. Dan dalam struktur bawah jembatan hanya terdapat satu bagian, yaitu abutment. Dan selanjutnya adalah fungsi dari komponen-komponen precast dalam jembatan tadi. Yang pertama adalah bearing. Bearing atau bantalan yang berfungsi untuk mengurangi gesekan pada benda yang bergerak secara linear atau rotasi. Berikut adalah gambar dari bearing. Yang kedua adalah expansion joint, yaitu komponen yang merupakan sambungan yang bersifat fleksibel, sehingga saluran yang disambungkan memiliki toleransi untuk bergerak. Dan ini adalah gambar dari expansion joint. Yang ketiga adalah span. Span adalah bentangan yang berada antara dua intermediate pendukung. Material yang digunakan untuk pembuatan span sangat beragam, seperti beton, baja, kayu, dan lainnya, tergantung dari jenis beban yang diterima jembatan. Dan ini adalah salah satu contoh dari gambar span tersebut. Dalam struktur atas jembatan terdapat trotoar. Trotoar sendiri adalah jalur untuk pejalan kaki yang biasanya dibuat lebih tinggi tapi tetap sejajar dengan jalan utamanya. Tujuannya agar pejalan kaki lebih aman dan bisa dilihat jelas oleh pengendara yang melintas. Yang kedua adalah girder. Girder adalah bagian pada struktur atas yang berfungsi untuk menyalurkan beban kendaraan pada bagian atas ke bagian bawah atau abutment. Berikut adalah contoh dari girder tersebut. Yang ketiga adalah balok diafragma. Balok diafragma adalah bagian penyangga dari gelagar-gelagar jembatan yang memanjang dan hanya berfungsi sebagai balok penyangga, biasanya bukan sebagai pemikul beban plat lantai. Ini adalah gambar dari balok diafragma. Dan yang kedua adalah struktur bawah jembatan atau substruktur. Dalam substruktur ada abutment. Abutment sendiri adalah bagian bawah jembatan yang berada pada kedua ujung pilar jembatan. Fungsi dari abutment adalah untuk menahan seluruh beban hidup, yaitu angin, hujan, kendaraan, dan lain-lain, dan benda mati, dan beban mati, seperti beban gelagar, dan lain-lain pada jembatan. Abutment sendiri terdiri dari beberapa bagian, yaitu dinding belakang atau back wall, dinding penahan atau brace wall, dinding sayap atau wing wall,
plat injak atau approach slab, konsol pendek ujung untuk jacking atau korbel, tumpuan biring, pilar jembatan, pondasi inti yang berada di bagian tengah jembatan, fungsinya sebagai penahan jembatan dan menyalurkan beban ke tanah. Dan yang terakhir adalah pierhead. Fungsi dari abutment sendiri adalah untuk mengikat pil yang berperan sebagai pondasi bawah. Dan yang terakhir dalam pengerjaan konstruksi jembatan adalah jika konstruksi jembatan sudah selesai dibangun, harus melewati tahap pengujian beban atau load test. Tujuannya untuk mengetahui tingkat maksimum beban yang bisa diterima oleh jembatan. Selain itu, jembatan juga harus dipantau dengan structural health monitoring system atau disingkat dengan SHMS agar ketika terjadi keretakan ataupun pergeseran bisa langsung diketahui. Baiklah, mungkin hanya ini yang dapat saya berikan tentang pengetahuan tentang beberapa hal tentang precast. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.